Yang pertama adalah pemeriksaan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Maulana. Jadi saya akan memeliharaan kendaraan ringan sistem konvensional. Yang pertama, penggunaan APD. Sarung tangan. Jenengmu sapa? Sarung tangan siap. Dengan helm. Helm siap. Kemudian pengecekan alat. Multi tester siap. Sikat busi siap. Uji busi siap. Pilon kick siap. Kalibrasi alat. Kalibrasi siap. Selanjutnya pemasangan undercover. Pasang undercover bagian dalam, bagian lantai. Pasang bagian undercover bagian kanan. Masuk. Pasang undercover bagian atas ini. Gampang. Kowe iso? Oh lho. Lah kan tadi lah ngono. Kok balik kabeh. Selanjutnya di sini bisa lihat memeriksa spesifikasi tahanan primer pada koil. Di sini tahanan primer pada koil ketika dingin yaitu 1,35 sampai 2,9 ohm dan panas 1,71 sampai 2,46 ohm. Membacakan wiring diagram pada sistem pengapian. Di sini dari baterai menuju ke fuse menuju ke kunci kontak, dan dari ST2 menuju ke plus pada koil, ST1 menuju ke starter, dan IG menuju ke resistor dan ke plus, dan kemudian dari main coil menuju ke distributor. Letak dan fuse engine di sini, letak di sini, dan ukurannya 10 ampere. Akan memelihara servis engine dan komponen-komponennya. Yang pertama, oli level. Level pada oli terletak di bawah F, berarti kurang, dan kualitas oli di sini tidak terdapat air ataupun serbuk-serbuk besi. Katup. Setelah itu saya akan memeriksa celah katup dan setel bila diperlukan. Di sini mengukur menggunakan filler gauge dengan spesifikasi yang ini tuh 0,20 mili dan yang X 0,30 mili. Di sini top 1 yang diukur adalah 1, 2, 3, dan 5. Pertama mengukur pada katup X, dan di sini menggunakan 0,30. Ini masih longgar
sesuai spesifikasi. Dua menggunakan 0,30 masih sesuai. Dan yang ketiga masih sesuai. Dan yang terakhir juga masih sesuai. Kemudian saya akan mengital ke top 4. Ke 4, 5, 4, 6, 7 dan 8. Pertama cek pada kartu keempat, yaitu X dengan ukuran 0,30. Di sini masih sesuai. Dan ke 6 sini masih sesuai, ke 7 sini masih sesuai, dan yang terakhir ke 8 ini masih sesuai. Jadi kesimpulannya setelah katup tidak perlu disetel dan masih sesuai spesifikasi. Selanjutnya saya akan memeriksa kompresi pada mobil konvensional. Yang pertama, mengecek tekanan kompresi pada silinder 1 dengan spesifikasi 10 bar. Lalu dan menggunakan kompresi tester. Bisa dilihat ini terletak pada 10 bar, berarti masih bagus. Selanjutnya memeriksa tekanan kompresi pada silinder 2. Sabar. Bisa dilihat ini terletak pada 9,5 bar, berarti masih bagus. Selanjutnya silinder 3. Mas kasih apa? Sabar. Bisa dilihat ini terletak pada 9,5 bar, berarti masih bagus. Selanjutnya silinder keempat. Sabar. Dan jika bisa dilihat ini terletak pada 9,5 bar, berarti masih bagus. Dan kesimpulan semuanya adalah masih bagus dan menunjukkan alur urutan pengencangan baut kepala silinder. Yang pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan yang kedua baut ini tidak termasuk baut kepala silinder karena beda ukuran. Pertama kondisi fan belt masih belum, tidak ada keretakan pada fan belt. Dan saya akan melakukan pemeriksaan tegangan fan belt dengan skala spring dan penggaris. Lu nah, ketika fan belt ditarik dengan scale spring dengan 10 kilo, kerenggangan fan belt terletak di 10 mili. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kanan tutup radiator dengan radiator tester. Ketika dipompa jarum turun, berarti kemungkinan tutup radiator bocor.
Setelah itu pengecekan pada tekanan bocoran radiator. Masih Keloro. Empat dengan 1 bar, jarum tidak turun berarti radiator tidak ada kebocoran. Periksa selang atas tidak ada kebocoran, selang bawah tidak ada kebocoran. Selanjutnya memeriksa kondisi reservoir. Air tak di low, berarti air harus ditambah. Selanjutnya saya akan memeriksa sistem bahan bakar dan filter udara. Yang pertama, filter udara. Saya akan melepas saringan udara. Bisa dilihat ini dan visual filter udara tampak hitam dan kotor, harus dibersihkan. Dibersihkan menggunakan kemudian pasang kembali filter udara. Kata mana ya? Tidak. Sorry. Bayar citaan lah. Selanjutnya kita mengecek taringan bahan bakar. Di sini filter bahan bakar tidak ada keretakan atau kebocoran, dan juga salurannya tidak ada keretakan pada kabel. Itu bocor guys. Selanjutnya di sini selang pada filter menuju ke rotak tidak ada bocoran maupun keretakan. Dan kemudian selang pada rotak menuju ke Filter. karburator tidak ada keretakan. Ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan baterai. Periksa kondisi bodi baterai. Bodi baterai tidak ada keretakan dan lecet, kesimpulan bagus. Selanjutnya melakukan pemeriksaan kondisi terminal baterai. Kondisi terminal baterai tidak ada keretakan, kelecetan, kesimpulan bagus. Selanjutnya memeriksa ketinggian air baterai. Air baterai terletak di upper level, kualitas bagus. Saya akan memeriksa berat jenis baterai. Membuka tutup baterai menggunakan tang lancip. Periksa berat jenis baterai sel 1. Terletak di angka 1175, berwarna merah, kondisi jelek. Berat jenis sel 2 terletak di angka 1175, warna merah, jelek. Periksa sel 3.
terletak di angka 1175 berwarna merah, simpulan jelek. Sel 4 terletak di angka 1200 berwarna merah, simpulan jelek. Sel kelima di angka 1175 berwarna merah, simpulan jelek. Dan sel ke-6 di angka 1175 berwarna merah, simpulan jelek. Selanjutnya pembersihan tutup baterai. Pembersihan tutup baterai. Selanjutnya pemasangan kembali tutup baterai. Pengencangan dengan tang lansip. Tidak SOP. Selanjutnya memeriksa tegangan baterai dengan multitester. Jelas SOP. Saya salting dengan yang Watasi. Dengan baterai terletak di angka 13 volt. Artinya tidak perlu dicas. Selanjutnya saya akan memeriksa sistem pengapian. Pertama, celah busi silinder. Celah busi silinder ini mempunyai spesifikasi 0,8 mm atau 0,80. Dan sebelum kita mengukur celah busi, kita bersihkan dulu. Yang pertama, dan kita kemudian mengukur celah dengan filler gauge dengan 0,80 spesifikasi di buku. Busi pertama masih bisa dan masih bisa digunakan. Busi kedua masih bisa dan masih bisa digunakan. Busi ketiga juga masih bisa digunakan. Busi terakhir juga masih bisa digunakan. Dan kemudian saya akan mengecek kondisi busi. Pertama busi satu ini hitam dan terlihat basah. Busi 2 juga hitam dan kering. Busi ketiga hitam dan terlihat basah. Terakhir busi keempat hitam dan terlihat basah. Kemudian saya akan mengukur tahanan kabel tegangan tinggi. Di sini spesifikasinya 25.000 ohm per kabel. Kita akan mengukur tahanan kabel tegangan tinggi. Kabel pertama kita mengukur dengan multitester dan kita pindahkan selektornya ke ohm. Di sini kabel pertama berada di 1218 kilo ohm. Selanjutnya kabel kedua.
Dan kabel kedua berada di 0,800-an kilo ohm. Selanjutnya kabel ketiga. Di sini kabel ketiga berada di 1068 kilo ohm. Selanjutnya kabel keempat. Kabel keempat di sini menunjukkan di 1231 kilo ohm. Dan selanjutnya terakhir kabel coil. Kalau kalian juga sama, spesifikasinya sama dengan kabel tegangan tinggi. Di sini kabel coil berada di 2391 kilo ohm. Itu saya akan mengkalibrasi multimeter dan meletakkan kolektor di kali 1. Nah, kita bisa lihat spesifikasi tahanan pada coil primer ketika dingin di angka 1,35 sampai 2,9. Ini bisa dilihat tahanannya adalah 0. Berarti di bawah spesifikasi, berarti tidak baik. Setelah itu saya akan mengukur tahanan sekunder pada coil dan kita lihat spesifikasinya. Tahanan pada coil sekunder ketika dingin 8,5 sampai 14,5 kilo ohm. Kali 1. Lihat ketika diukur hasilnya 14 ohm atau dikali 1000 14.000 ohm. Setelah itu saya akan mengecek kondisi distributor shaft. Kondisi ini tidak ada keretakan pada distributor shaft dan masih bisa digunakan. Kemudian saya akan lihat kondisi rotor. Kondisi rotor tidak ada keretakan dan gumbil. Ketika dipasang juga tidak ada omblakan pada rotor. Kemudian mengecek kondisi tutup distributor. Bisa dilihat distributor tidak ada tutup distributor, tidak ada keretakan dan masih layak digunakan. Setelah itu mengecek celah platina. Cek celah platina. Bisa dilihat ini spesifikasi celah platina. Celahnya adalah 0,45 dan bisa dicek dengan filler big dengan ukuran 0,45. Ini pas ketika dicek celahnya tidak ada kelonggaran maupun sesak pada celah platina, berarti baik. Setelah itu mengecek kondisi governor adventure. Ketika diputar ke arah jarum jam, governor adventure kembali ke titik semula, berarti kesimpulannya bagus. Kondisi vacuum adventure kita bisa mengetahui dengan cara meniupnya, dan ketika ditiup tidak ada kebocoran pada vacuum adventure. Nah, drilling bit menggunakan wheel tractor. Yang pertama belakangnya ini. Dan selanjutnya di sini yang merah yang bisa bos pada oil. Dan yang hitam ada bodi atau massa. Dan dilihat di sini berada pada 8 dan dikarenakan silinder di sini ada 4, kita kali 2 yaitu 16.
dan 16 kali 100 yaitu 1600, jadi ini speed RPM nya yaitu 1600. Kemudian yaitu sudut duel dengan cara ini di keatasan. Di sini berada pada 25 derajat dan kali 2 50 derajat, berarti sudut duelnya yaitu 50 derajat. Kemudian ini saya akan melakukan pada ikuti timing menggunakan timing light. Yang pertama ini jumper merah itu pada plus baterai dan hitam pada main baterai. Dan di sini yang ini kita taruh pada kabel busi. Yang pertama selanjutnya kita arahkan ke puli. Lalu berhubung clearnya Dan begitulah cara penggunaannya. Akan gas analyzer. Yang pertama itu kalibrasi, dan ini alatnya sudah dikalibrasi. Selanjutnya kita pasang ininya pada knalpot mobil. Sudah. Kita pencet admin. Kita tunggu 20 detik. Kemudian kita pencet hold print 2 kali. Dan masukkan plat nomornya. Di sini ini untuk memindahkan selektornya, dan ini untuk mengganti angkanya. Pertama 9 5 dan 2 dan 5. Kita hold print. Dan ini bisa dilihat ini CO nya 1,62%, AC nya 207 ppm, CO2 nya 3,9%, O2 nya 7,11%, dan lambdanya 1708%. Ya, saya akan mengecek unit kopling. Yang pertama yaitu kondisi kabel atau kawat kopling. Mengecek sistem Di sini kawat atau kabel kopling masih bagus dan tidak ada kawat yang harus diganti. terlupas atau Yang terlihat. Saringan baru. Selanjutnya yaitu mengukur jarak bebas pedal. Ini jarak awalnya yaitu 16 cm, dan kemudian jarak bebasnya 14 cm. Jadi jarak bebas pedal yaitu jarak awal 16 dikurangi jarak offset. Jadi selisih jarak awal pedal dengan jarak bebas yaitu 16 kurangi 14 yaitu 2 cm. Sekian. Saya akan melakukan ujian pull in dan hold in pada sistem starter. Kabel pertama kita pasang pada terminal main baterai ke bodi starter. Jumper kedua letakkan pada terminal main ke terminal C. Selanjutnya kabel jumper ketiga letakkan pada terminal plus baterai ke terminal 50. Tempel. Dan ini terjadi pull in. Dan ketika hold in kabel terminal C dilepas, dan